Dan di video kali ini kita bakal bahas 3 cara mengaktifkan hormon candu cewek. Tuh, kurang apa lagi coba? Cara yang sering nggak disadari pria tapi diam-diam bikin wanita mulai kepikiran, nyariin, bahkan takut kehilangan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bro, kadang yang bikin cowok capek dalam hubungan itu bukan ditolak, tapi udah ngasih effort segunung. Yang dicandu malah cowok lain. Yang satu tiap hari ngucapin, udah makan belum? Yang satu lagi muncul bentar, tapi bikin dia senyum sendiri sambil ngeliatin chat. Aneh ya, kadang cowok yang paling tulus justru kalah sama cowok yang bikin penasaran. Dan lucunya semakin cowok ngejar terus tanpa arah, semakin dia dianggap aman. Iya, aman buat dijadiin teman curhat. Karena banyak pria berpikir, kalau gue selalu ada buat dia, dia pasti sadar. Padahal kenyataannya belum tentu. Karena perasaan manusia, terutama wanita, gak selalu bergerak karena logika, tapi karena emosi, karena rasa nyaman, karena rasa penasaran, karena efek psikologis yang pelan-pelan masuk ke kepala lalu menetap di hati. Makanya ada wanita yang bilang, aku gak ngerti kenapa ya, tiap ada dia tuh rasanya beda aja. Padahal cowoknya gak paling kaya, gak paling ganteng, bahkan kadang nyebelin, tapi bikin candu. Dan tenang, yang kita bahas di sini bukan pelet, bukan manipulasi murahan, bukan trik toksik bikin orang ketergantungan, tapi bagaimana cara seorang pria membangun emosi yang membuat wanita merasa nyaman, penasaran, lalu sulit melupakan. Karena kenyataannya bro, wanita biasanya gak candu sama wajah, dia candu sama perasaan yang muncul saat bersama lo. Dan di video kali ini kita bakal bahas 3 cara mengaktifkan hormon candu cewek. Tuh, kurang apa lagi coba? Cara yang sering gak disadari pria tapi diam-diam bikin wanita mulai kepikiran, nyariin, bahkan takut kehilangan. Ya, gue bakal bahas kayak gituan bagi yang penasaran aja. So, mari kita mulai. Nah bro, sebelum kita masuk ke caranya ya, kita harus ngerti dulu nih satu hal penting. Kenapa ada cowok yang gampang banget dilupakan, sementara ada cowok yang baru hilang bentar aja udah bikin cewek kepikiran terus? Jawabannya ada di otak manusia. Karena rasa suka itu bukan cuma soal hati, tapi juga soal reaksi kimia di dalam otak. Dan menurut banyak penelitian psikologi, manusia bisa merasa terikat secara emosional karena hormon tertentu yang muncul saat berinteraksi dengan seseorang. Salah satunya adalah dopamin, ya. Dopamin ini sering disebut hormon rasa senang dan penasaran, ya. Jadi ketika seorang wanita merasa excited, penasaran, atau menunggu kehadiran seseorang, dopamin itu meningkat. Makanya kadang cewek bilang, aku tuh heran ya, kok jadi nungguin chat dia terus ya? Padahal baru kenal. Nah, menurut beberapa ahli neuroscience kayak si Helen Fisher ya, rasa tertarik romantis itu memang berkaitan kuat dengan sistem dopamin di otak. Itulah sebabnya orang yang terlalu gampang ditebak kadang justru bikin rasa excited itu menurun. Karena otak manusia terbiasa dengan sesuatu yang terlalu tersedia. Selain dopamin, ada juga oksitosin. Ya, ini hormon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan kedekatan emosional. Biasanya muncul saat seseorang merasa diterima, didengarkan, dan merasa aman secara emosional. Jadi ada dua ya, ada hormon dopamin dan ada hormon oksitosin. Makanya kadang cewek bisa lupa sama cowok ganteng, tapi susah lupa sama cowok yang bikin dia merasa dipahami. Dan uniknya bro, menurut psikolog hubungan seperti John Gottman, hubungan yang kuat itu bukan dibangun dari rayuan berlebihan, tapi dari emotional connection, ya, atau koneksi emosional. Jadi kalau selama ini lu pikir cewek cuma suka sama cowok yang modal wajah, ya, yang gak sepenuhnya salah juga, tapi itu cuma pintu masuk. Yang bikin seseorang bertahan lebih lama biasanya adalah perasaan yang muncul setelahnya, yaitu rasa nyaman, rasa tenang, dan merasa dihargai, ya.
Karena wanita mungkin tertarik lewat mata, tapi dia terikat lewat emosi. Nah, cara yang pertama apa bang? Langsung aja ya. Cara yang pertama adalah melalui intermittent reward effect ya. Kenapa pria yang tidak terlalu mudah ditebak justru lebih membekas? Bro, salah satu kesalahan terbesar cowok saat suka sama cewek adalah dia terlalu cepat menyerahkan seluruh dirinya. Baru deket seminggu udah online terus. Baru dikasih perhatian dikit langsung mode satpam. Bangun tidur ngechat, mau tidur ngechat. Dia hilang 15 menit, itu ngechat juga. Pikiran cowoknya udah kayak admin pinjol dikejar target tuh. Dia ngilang cuma 15 menit doang. Dan lucunya, banyak pria berpikir itu namanya effort. Bener gak? Padahal di mata banyak wanita itu justru bisa menghilangkan rasa penasaran. Karena sesuatu yang terlalu mudah didapat, ya, biasanya lebih mudah dianggap biasa. Nah, dalam psikologi ada istilah yang disebut intermittent reward effect ya. Ini adalah pola di mana seseorang menerima perhatian atau respon secara tidak terus-menerus dan justru itu membuat otak lebih terikat. Konsep ini tuh pernah banyak dibahas dalam psikologi perilaku oleh B.F. Skinner ya. Secara sederhananya, otak manusia tuh cenderung lebih penasaran terhadap sesuatu yang tidak selalu bisa diprediksi atau yang gak mudah ditebak lah gitu ya. Makanya orang bisa kecanduan notifikasi, kecanduan judi, kecanduan media sosial karena otak terus berharap hari ini dapat notif apa ya. Paham gak kira-kira? Dan anehnya pola yang mirip juga bisa terjadi dalam hubungan. Bukan berarti lo harus jadi cowok yang toksik, yang tarik ulur gak jelas ya. Bukan, tapi jangan juga jadi pria yang seluruh hidupnya itu langsung muter di satu wanita. Karena saat lo terlalu tersedia atau terlalu selalu ada, misteri lo hilang ya. Energi lo kebaca habis. Dan wanita jadi gak punya ruang untuk mencari ya. Mencari lu secara emosional. Makanya kadang ada cewek yang bilang, aku bingung kenapa ya kalau dia nggak muncul tuh malah kepikiran gitu. Karena otaknya mulai mencari keberadaan seseorang yang biasanya memberi emosi tertentu. Nah, beda antara pria dewasa dan pria yang terlalu haus validasi itu kelihatannya dari sini. Ya, pria yang haus validasi itu selalu nunggu balasan. Panik kalau chat lama dibalas, langsung overthinking. Hidupnya mendadak cuma fokus ke satu cewek. Sedangkan pria yang punya value, tetap perhatian, tetap hangat, tapi hidupnya tetap berjalan. Dia punya tujuan, punya kesibukan, punya dunia sendiri. Dan justru itu yang bikin menarik, karena wanita biasanya lebih nyaman pada pria yang hidupnya penuh arah. Bukan pria yang emosinya gampang goyang cuma karena scene 2 jam ya. Baru dilihat tuh. Atau dia udah lihat chat lu 2 jam yang lalu ya. Dan menurut penelitian psikologi sosial, manusia cenderung lebih tertarik pada orang yang memberi uncertain kecil dalam interaksi gitu ya. Bukan uncertainty toxic gitu. Tapi rasa penasaran yang sehat itu misalnya kadang intens, kadang fokus sama dunianya, kadang hadir dengan kualitas tinggi, bukan hadir terus tapi hambar ya. Ya kayak gitu-gitulah. Karena kualitas emosi itu lebih kuat daripada kuantitas perhatian. Nah, itulah kenapa cowok yang tiap hari spam chat panjang kadang kalah sama cowok yang muncul sebentar tapi interaksinya berkesan. Dan bro, ini penting, jangan salah paham. Tujuan dari semua ini bukan membuat wanita gelisah, tapi menjaga agar hubungan punya ruang untuk bernapas. Karena cinta yang sehat bukan tentang menempel terus, tapi tentang dua orang yang tetap punya kehidupan namun saling merindukan. Kadang cowok terlalu takut kehilangan sampai akhirnya kehilangan harga dirinya sendiri. Padahal wanita biasanya lebih tertarik pada pria yang tenang, pria yang gak sibuk memaksa untuk dicintai. Ya, karena semakin lu terlihat takut ditinggalkan, semakin energi lu terasa berat bro. Dan energi seperti itu cewek bisa ngerasain. Makanya mulai sekarang jangan terlalu gampang ditebak. Balas chatnya itu sewajarnya. Punya kesibukan nyata. Bangun hidup lu, punya value. Karena saat hidup lu menarik, lu gak Karena saat hidup lu menarik, lu gak perlu sibuk memaksa seseorang untuk bertahan. Dia sendiri yang akan penasaran. Dia sendiri yang mulai mencari. Dan dia sendiri yang mulai ketakutan kehilangan energi yang selama ini bikin harinya nyaman. Nah, itu baru cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa pakai melalui emotional safety theory ya.
bahwa wanita itu lebih mudah terikat pada pria yang membuatnya merasa aman. Banyak cowok berpikir supaya wanita tertarik, mereka harus tampil paling keren. Ya, kita mulai dari situ. Harus paling lucu, harus paling dominan, paling kaya, dan paling wow gitu. Sampai akhirnya setiap ngobrol sama cewek rasanya kayak interview kerja gitu. Sedikit-sedikit flexing, sedikit-sedikit pamer pencapaian, sedikit-sedikit jual value. Padahal semakin seseorang sibuk terlihat hebat, kadang semakin kelihatan kalau dia haus pengakuan. Dan anehnya wanita bisa merasakan itu. Karena sebenarnya yang bikin wanita nyaman bukan selalu pria yang paling sempurna, tapi pria yang membuat dia merasa aman menjadi dirinya sendiri. Dalam psikologi hubungan ada konsep yang sering disebut emotional safety, ya. Emotional safety itu adalah kondisi saat seseorang merasa diterima, ya. Ini penting nih, nggak dihakimin, terus nyaman mengekspresikan dirinya dan tidak takut dianggap berlebihan. Makanya bro, kadang ada cewek yang bisa ngobrol berjam-jam sama satu cowok, padahal cowoknya biasa aja. Ya, bukan artis juga, bukan sultan juga, bahkan kadang mukanya lebih cocok jadi ketua panitia kurban ya. Tapi nyaman gitu, dianya nyaman, dan kenyamanan emosional itu kuat banget efeknya. Ya, menurut Sue Johnson, manusia tuh secara alami mencari emotional responsiveness dalam hubungan. Nah, seperti apa tuh? Maksudnya adalah kita cenderung terikat pada orang yang membuat emosi kita merasa diterima, bukan cuma dikagumi. Makanya banyak wanita bertahan bukan karena cowoknya paling sempurna, tapi karena kalau ngobrol sama dia, aku bisa jadi diri sendiri. Kan sering juga gue sampein ini. Nah, disinilah banyak pria gagal. Mereka terlalu fokus bikin wanita kagum, sampai lupa bikin wanita nyaman. Padahal kagum itu belum tentu bikin deket, tapi nyaman sering bikin candu. Ya, nyaman sekali lagi itu sering bikin candu. Karena ketika seorang wanita merasa aman secara emosional, otaknya tuh perlahan mengasosiasikan kehadiran pria itu dengan ketenangan, dan itu memicu hormon seperti oksitosin, ya, atau hormon kedekatan emosional. Makanya cowok yang bisa mendengarkan dengan tenang sering lebih membekas daripada cowok yang sibuk ingin terlihat paling hebat. Karena banyak wanita sebenarnya capek harus selalu terlihat baik-baik aja, capek harus selalu kuat, capek harus selalu ngerti orang lain. Dan ketika ada pria yang bisa membuat dia merasa nggak perlu pura-pura, itu mahal, sangat mahal. Kadang cewek bukan butuh solusi, dia cuma butuh merasa didengar. Tapi banyak cowok baru cewek cerita sedikit langsung mode motivator nasional tuh ya. Padahal ceweknya, aku lagi capek loh ini gitu. Ya, misalkan ceweknya bilang kayak gitu, aku lagi capek kata ceweknya. Terus kata cowoknya, kamu harus semangat, hidup itu perjuangan. Padahal ceweknya cuma pengen ditemenin ngobrol. Dan lucunya semakin pria terlalu sibuk ingin menyelamatkan wanita, kadang wanita justru merasa tidak dipahami. Karena emotional safety itu bukan tentang jadi pahlawan terus-terusan, tapi tentang membuat seorang merasa di dekat dia, aku gak harus pura-pura gitu. Nah bro, ini juga alasan kenapa pria yang emosinya stabil lebih menarik. Karena wanita cenderung nyaman pada pria yang tidak mudah meledak, tidak gampang posesif, tidak sedikit-dikit ngambek ya, dan gak membuat hubungan terasa melelahkan. Karena hubungan yang sehat harusnya menjadi tempat pulang, bukan tempat ujian mental tiap malam. Dan percaya deh, cowok yang bisa bikin wanita merasa tenang sering lebih sulit dilupakan daripada cowok yang cuma modal sensasi. Karena rasa nyaman itu diam-diam masuk ke hati, pelan tapi dalam. Makanya mulai dari sekarang, kalau lu pengen membangun keterikatan emosional, jangan cuma fokus jadi menarik, belajar juga jadi tempat yang nyaman teman-teman ya. Dengarkan dia. Jangan buru-buru menghakimi atau jangan buru-buru jadi motivator. Jangan selalu ingin menang sendiri, karena wanita mungkin tertarik karena tampilan, tapi dia bertahan karena perasaan aman. Dan saat seorang wanita merasa aman secara emosional, dia biasanya mulai membuka sisi dirinya yang gak semua orang bisa lihat. Dan dari situlah keterikatan emosional mulai tumbuh semakin dalam. Ya. Terus kita lanjut ke cara yang ketiga ya. Cara yang ketiga ini kita bisa pakai yang namanya absence intensification. Ya. Kenapa kehadiran itu yang tidak berlebihan tentunya justru membuat wanita semakin merasa kehilangan. Ada satu momen bro yang sering bikin orang sadar kalau ternyata seseorang itu penting banget buat hidupnya. Bukan saat kita hadir malah, tapi saat
kita mulai nggak ada. Dan ironisnya banyak cowok justru menghancurkan efek itu karena terlalu nempel setiap waktu. Ya, pagi ada, siang ada, malam juga ada, hampir tiap jam munculnya, Masya Allah ya. Sampai akhirnya kehadirannya bukan lagi sesuatu yang spesial, tapi jadi background. Kayak notifikasi promo gratis ongkir gitu di belakang gede banget ya. Dilihat mah iya, dirindukan enggak. Nah, dalam psikologi hubungan ada konsep yang sering dikaitkan dengan peningkatan intensitas emosi saat seseorang mulai berkurang dari rutinitas emosional kita. Kita bahas di sini sebagai absence intensification. Ya, artinya ketika kehadiran seseorang tidak selalu tersedia secara berlebihan, otak mulai lebih sadar terhadap nilai emosional dari orang tersebut. Ya, makanya kadang cewek baru sadar, kok akhir-akhir ini aku nyariin dia ya gitu. Kenapa dia nyariin? Karena kitanya nggak tersedia gitu loh. Padahal sebelumnya biasa aja. Karena manusia sering baru merasakan dampak suatu energi saat energi itu mulai tidak selalu hadir. Dan tenang bro, ini bukan permainan tarik ulur toksik ya. Bukan sengaja ngilang biar dicari, bukan jual mahal murahan. Karena kalau terlalu ekstrim itu malah bikin capek. Yang kita bahas adalah bagaimana seorang pria tetap punya ruang hidupnya sendiri. Karena pria yang sehat itu bukan pria yang hidupnya muter cuma di satu wanita. Dia tetap punya tujuan, punya aktivitas, punya mimpi, punya dunia yang terus berjalan. Dan justru itu yang bikin kehadirannya terasa mahal. Karena manusia menghargai sesuatu saat keberadaannya punya kualitas, bukan sekedar kuantitas. Ya, makanya kadang cowok yang hadir terus tapi monoton kalah membekas dibanding cowok yang hadir seperlunya tapi selalu membawa energi positif. Karena otak manusia bekerja lewat asosiasi emosi. Kalau setiap kehadiran lu bikin dia nyaman, bikin dia tenang, bikin dia ketawa, bikin suasana hidup, maka saat lu mulai sibuk sebentar, otaknya akan mulai membandingkan suasana itu. Paham kira-kira ya? Nah, dari situlah rasa rindu akhirnya tumbuh. Menurut beberapa penelitian psikologi sosial, ketidakhadiran kecil dapat meningkatkan emotional silence. Artinya sesuatu jadi lebih terasa penting ketika tidak selalu muncul terus-menerus. Makanya kalau lu terlalu memaksakan hadir setiap detik, kadang hubungan malah kehilangan ruang rasa. Karena rindu butuh ruang, penasaran butuh jarak kecil, dan hubungan yang sehat butuh nafas. Tapi sayangnya, banyak pria takut memberi ruang. Karena takut disaingi, takut dilupakan, takut kalah sama cowok lain. Akhirnya apa? Malah overprotective. Sedikit-sedikit nanya lagi apa sama siapa, kok lama bales, kamu berubah ya? Gitu-gitu ya. Bro, semakin lu takut kehilangan, kadang semakin hubungan terasa sesak gitu. Karena energi takut itu terasa. Dan wanita biasanya lebih nyaman dengan pria yang emosinya tenang. Pria yang tidak menjadikan hubungan sebagai pusat seluruh harga dirinya. Karena pria seperti itu memberi rasa aman ya, bukan tekanan. Dan lucunya, saat seorang pria mulai fokus membangun hidupnya, justru aura menariknya naik. Karena wanita melihat dia punya arah. Dan dia tidak bergantung secara emosional. Dan hidupnya tetap bernilai meski tanpa validasi terus-menerus. Nah, di titik itu tuh, kehadiran lu mulai terasa berbeda. Bukan karena lu memaksa untuk dicintai, tapi karena energi lu memang menyenangkan untuk dirasakan. Dan ketika seseorang menikmati energi lu, dia akan mulai merasa kehilangan saat energi itu tidak hadir seperti biasanya. Itulah kenapa kadang wanita tidak candu pada wajah pria. Dia candu pada rasa nyaman yang muncul saat pria itu ada. Dan saat rasa itu mulai jarang hadir, otaknya mulai mencari, hatinya mulai membandingkan, dan emosinya mulai berkata, kayaknya gue mulai kangen dia deh gitu. Oke, dan seperti biasa sebelum kita masuk ke segmen penutup, kita refleksi diri dulu. Jadi gini bro, kadang yang bikin seorang pria kehilangan daya tariknya itu bukan karena dia kurang ganteng, ya, apalagi dibilang kurang kaya, tapi karena dia terlalu takut kehilangan seseorang. Ya, ketika kita nih takut kehilangan seseorang, ya, daya tarik kita tuh perlahan akan turun drastis sampai kehilangan diri sendiri. Ya. Dan tanpa sadar banyak cowok hari ini hidupnya jadi berpusat pada validasi wanita. Mood naik turun karena chat, semangat hidup tergantung perhatian, merasa berharga hanya kalau dicari. Padahal semakin lu menggantungkan nilai diri lu pada satu orang, semakin lu mudah kehilangan arah. Karena cinta yang sehat harusnya memperkuat hidup,
bukan membuat lu habis hanya untuk mempertahankan seseorang. Makanya bro, jangan terlalu sibuk bertanya, gimana caranya bikin dia candu sama gue ya? Enggak, bukan gitu. Tapi coba tanya juga ke diri sendiri, apakah hidup gue sendiri sudah cukup bernilai? Ya, karena pria yang paling membekas biasanya bukan pria yang paling memohon untuk dicintai, tapi pria yang emosinya tenang, hidupnya punya tujuan, pikirannya dewasa, dan kehadirannya membuat ketenangan. Dan ironisnya, saat seorang pria berhenti mengejar validasi berlebihan, justru aura menariknya itu mulai muncul lagi. Karena wanita bisa merasakan mana pria yang memberi perhatian tulus dan mana pria yang perhatiannya itu karena takut sendirian. Jadi mulai sekarang bangun hidup lu, bangun value lu, bangun masa depan lu. Karena saat hidup lu penuh arah, lu gak akan lagi sibuk memaksa orang lain untuk bertahan. Orang yang tepat akan nyaman dengan sendirinya. Jadi bro, setelah kita bahas semuanya di video kali ini, kita bisa ngerti satu hal penting. Wanita bukan sekedar tertarik pada apa yang dia lihat, ya, tapi pada apa yang dia rasakan. Karena yang paling membekas adalah hubungan, bukan selalu wajah dan bukan selalu uang, bukan selalu rayuan, tapi emosi, perasaan nyaman, perasaan tenang, dan perasaan gue dihargai saat bersama dia. Makanya kalau lu ingin membangun hubungan yang kuat, jangan cuma belajar cara menarik perhatian wanita, belajar juga bagaimana menjadi pria yang kehadirannya membawa ketenangan. Karena candu yang paling berbahaya itu bukan candu fisik, tapi candu emosional. Saat seseorang merasa dipahami, diterima, dirindukan, dan saat merasa hidupnya lebih hangat saat bersama lu. Dan ingat bro, jangan gunakan semua ini untuk memanipulasi orang lain. Karena hubungan yang dibangun dari permainan toksik biasanya cuma menghasilkan luka. Ya, tujuan dari semua ini bukan membuat wanita terobses secara tidak sehat, itu enggak. Ya enggak mungkin gue ngajarin kayak gitu. Tapi tujuannya adalah membangun koneksi emosional yang dewasa. Koneksi yang saling menghargai, saling menenangkan, saling menguatkan. Karena pada akhirnya orang akan lelah dengan wajah cantik itu, kita bakal lelah dengan sendirinya. Orang akan bosan dengan rayuan ya. Tapi ketenangan akan selalu dicari, dan mungkin itu alasan kenapa ada orang yang susah banget dilupakan. Bukan karena dia paling sempurna, tapi karena setelah dia pergi, suasana hati kita gak lagi terasa sama. Dan buat kalian yang lagi mendengarkan ini, gue pengen tanya pelan-pelan, menurut kalian dalam hubungan nih, mana yang lebih membuat seseorang bertahan? Rasa kagum atau rasa nyaman? Tulis pendapat kalian di bawah ya. Dan seperti biasa bro, ambil yang baiknya, buang yang gak cocoknya. Karena setiap hubungan punya cerita yang berbeda. Dan gue harus gitu aja deh ya. Semoga apa yang gue sampaikan bisa menjadi manfaat buat kalian. Seperti biasa, quotes penutup di video kali ini adalah, wanita mungkin datang karena rasa tertarik, tapi dia bertahan karena perasaan tenang yang sulit ditemukan pada orang lain. Oke? Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.